Menuju ke koresponden Mahardika Utama di Stasiun Bekasi Timur. Halo, selamat siang Dika. Dika, bisa Anda jelaskan, sebenarnya kalau tadi dijelaskan bahwa banyak penumpang wanita khususnya yang was-was begitu untuk menaiki KRL, tetapi secara general antusiasme para penumpang ini seperti apa untuk menaiki KRL kembali? Dan apakah Anda mendapatkan informasi terkait adanya imbauan dari PT KAI sendiri terkait dengan kejadian yang sudah terjadi beberapa waktu lalu? Ya, selamat siang Iqbal. Mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi bisa saya gambarkan. Situasi di Stasiun Bekasi Timur saat ini tampak sudah mulai berangsur normal, bahwa naik turun penumpang di Stasiun Bekasi Timur yang menggunakan KRL relasi Cikarang, baik yang menuju ke arah Jakarta, Kampung Bandan Angke ataupun juga arah sebaliknya menuju Cikarang sudah mulai terlihat sejak pagi hari tadi. Tetapi memang meskipun sudah mulai berangsur normal pasca dirampungkannya evakuasi bangkai gerbong KRL 5168A pada hari Rabu kemarin, ada sejumlah kekhawatiran dan juga sisi traumatis dari para penumpang, khususnya mereka para penumpang wanita. Tadi saya mencoba mewawancarai beberapa di antaranya yang mengaku memang masih merasa takut dengan adanya peristiwa yang terjadi pada hari Senin lalu, yang kita tahu sejauh ini sudah menewaskan 16 orang penumpang yang seluruhnya adalah wanita. Dan salah satu langkah mereka untuk mengantisipasi adalah dengan untuk sementara tidak menggunakan gerbong wanita yang berada di paling depan dan juga di paling belakang, atau gerbong 1 dan juga di gerbong 10. Untuk sementara mereka naik atau menggunakan gerbong campuran. Tetapi memang masih ada juga beberapa penumpang wanita lainnya yang memasrahkan diri, tetap optimistis, berkomuter seperti biasa meskipun ada kejadian yang kita tahu sangat memilukan pada hari Senin malam lalu. Dan kita tahu bahwa pengguna KRL komuter lain di Jabodetabek sepanjang tahun 2025 saja mencapai lebih dari 349 juta orang dengan rata-rata penumpang hariannya adalah sekitar 951 ribu orang. Artinya meskipun ada rasa kekhawatiran, tetapi juga ada rasa ketergantungan yang cukup tinggi atas moda transportasi publik yang dirasa terjangkau, cenderung tepat waktu dan juga terintegrasi seperti KRL, sehingga banyak dari para penumpang yang akhirnya tetap menggunakan layanan dari KRL sambil terus memastikan situasinya sudah normal berdasarkan informasi-informasi resmi yang didapatkan, seperti misalkan informasi terkait dengan sudah bisa beroperasinya KRL relasi Cikarang dan Stasiun Bekasi Timur yang sudah mulai melayani naik dan turun penumpang seperti biasa. Dan dapat saya informasikan juga Iqbal, selain operasionalisasi KRL relasi Cikarang yang sudah mulai normal, saat ini di Stasiun Bekasi Timur juga masih ada posko tanggap darurat yang bersiaga sampai 2 pekan ke depan, dan di situ bisa dijadikan rujukan informasi bagi korban, keluarga ataupun juga kerabat yang barang-barang mereka, barang-barang korban pada hari Senin malam lalu yang masih tertinggal di Stasiun Bekasi Timur. Tadi saya sudah melihat sendiri bagaimana barang-barang tersebut diamankan oleh pihak stasiun. Ada sejumlah tas, kemudian ada beberapa pasang sepatu, ada beberapa ponsel, bahkan jumlahnya cukup banyak, ada laptop dan juga barang-barang lain yang belum sempat diantarkan oleh pihak stasiun. Tadi pihak stasiun dari PT KCI menyatakan bahwa sebagian barang milik korban, baik yang selamat ataupun juga dirawat di rumah sakit ataupun juga mereka yang harus berpulang, sudah diantarkan ke kediamannya masing-masing. Tetapi memang masih ada beberapa barang lagi yang masih tertahan atau diamankan di Stasiun Bekasi Timur. Jadi untuk keluarga, kerabat ataupun juga keluarga korban yang merasa barang-barangnya masih tertinggal di Stasiun Bekasi Timur, bisa langsung datang ke Stasiun Bekasi Timur, menghubungi pihak stasiun, atau terlebih dahulu mencari informasinya ke posko tanggap darurat yang ada letaknya di pelataran Stasiun Bekasi Timur, dengan membawa data diri seperti KTP ataupun juga data pendukung dari milik korban itu sendiri, untuk nantinya diverifikasi oleh pihak stasiun apakah benar barang tersebut milik yang bersangkutan atau bukan. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana update terkini jumlah korban dari peristiwa atau tragedi pada Senin malam lalu di Stasiun Bekasi Timur, seperti yang saya kabarkan tadi, bahwa sejauh ini sudah 16 orang meninggal dunia. Itu adalah jumlah dari satu tambahan kemarin
di RSUD Bekasi atas nama Mia Citra, wanita berusia 25 tahun asal Tambun yang rencananya akan dikebumikan di Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu masih ada 46 lagi korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Di RSUD Bekasi Kota ada 22 korban atau 22 pasien yang masih dirawat dan 2 diantaranya masih dirawat intensif di ICU. Kembali ke Anda, Iqbal. Baik, Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia langsung dari stasiun Bekasi Timur. Terima kasih atas laporannya.